Shalom anak-anak yang Ibu kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, hari ini kita bertemu kembali di dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 8 semester genap. Baik, untuk memulai kegiatan hari ini kita membuka dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami bersama dengan anak-anak kami kelas 8. Berkati anak-anak kami yang belajar, bahkan hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk boleh mengambil bagian, untuk boleh membahas tentang materi hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan mampukan, biarlah hikmat dan kebijaksanaan semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga tidak lupa mohon pengampunan akan dosa pelanggaran kami. Kami menyadari kami manusia yang berdosa, yang tidak pernah luput dari pelanggaran ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan melayakkan kami untuk kami datang kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami Tuhan, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran kita dengan membahas tentang bersyukur bukan sekedar pasrah. Adapun bacaan Alkitabnya yang mendasari pertemuan kita hari ini adalah di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 15 sampai 18. Kita memulainya dengan melihat kompetensi dasar 3.3, memahami makna hidup beriman sesuai dengan teladan Yesus. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian bersyukur bukan sekedar pasrah. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara pengertian bersyukur sebagai suatu tindakan aktif dengan bersyukur sebagai sikap pasif. Kita memulainya dengan materi bagian A, pengantar. Bersyukur bukanlah sekedar bersifat pasif, pasrah menerima apa adanya atau tidak bisa menyikapi secara berbeda. Bersyukur adalah tindakan aktif, harus diupayakan sehingga diperlukan semangat untuk melakukannya. B, bersyukur bukan sekedar pasrah. Apa yang mendorong kita untuk bersyukur? Hal-hal apa saja yang bisa kita syukuri? Yang pertama, kita bersyukur untuk karunia Allah yang paling penting, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang menghapuskan dosa kita. Yang kedua, kita mengingat apa yang Allah sudah lakukan untuk kita, memberikan orang tua kesempatan bersekolah, kesehatan, tempat tinggal, ada teman-teman, dan banyak lagi hal-hal lainnya. Yang ketiga, bagi Tuhan tidak ada hal yang dilewatkan sia-sia untuk kebaikan kita. Yang keempat, dengan bersyukur kita diminta untuk menyikapi hidup ini dengan sukacita, bukan dengan duka, apalagi dengan terpaksa. Yang kelima, kita juga bersyukur untuk misi Allah bagi umat manusia, termasuk kita di dunia ini. C, bersyukur sebagai tindakan aktif. Ada cerita menarik tentang kumpulan burung yang mondar-mandir mencari tempat untuk ditinggali. Kita akan belajar dari cerita ini. Pada suatu saat udara mulai dingin dan salju mulai turun di sekitar kutub utara, kumpulan burung akan pindah ke kutub selatan karena di kutub selatan sedang terjadi musim panas. Demikian pula sebaliknya, ketika di kutub selatan udara mulai dingin, kumpulan burung ini akan kembali ke kutub utara yang sedang mengalami musim panas. Pada suatu perjalanan menuju ke arah kutub selatan, kumpulan burung ini mengalami kelelahan. Pimpinan dari kumpulan burung memutuskan agar mereka beristirahat sejenak di area yang memiliki danau dengan ikan-ikan yang segar.
Setelah beberapa hari, pimpinan mengajak kumpulannya untuk melanjutkan perjalanan ke kutub selatan. Salah satu burung, karena merasa nyaman dengan suasana yang ada, mengusulkan untuk menunda keberangkatan. Biarlah kita istirahat dulu sampai betul-betul kelelahan kita hilang. Baru kita lanjutkan perjalanan panjang ini. Usul ini diterima dan kumpulan burung itu bertahan selama beberapa hari. Ketika pimpinan mengajak kumpulan untuk melanjutkan perjalanan karena udara semakin terasa dingin, kembali si burung mengusulkan agar bertahan dulu beberapa hari. Tetapi pimpinan tetap menyatakan ingin melanjutkan perjalanan. Dari pengalamannya, ia tahu bahwa beberapa hari lagi udara dingin akan disertai salju, sehingga akan membuat perjalanan menjadi semakin sulit ditempuh. Namun, si burung tetap memilih bertahan tinggal di sekitar danau dengan alasan ingin memulihkan kelelahannya. Akhirnya mereka berpisah dan kumpulan burung melanjutkan perjalanan meninggalkan si burung yang tetap bertahan. Si burung sangat menikmati berada di tempat yang nyaman, di mana ikan sangat mudah diperoleh. Tanpa ia sadari, tubuhnya semakin gemuk karena sudah berminggu-minggu tidak terbang, dan juga ia makan begitu banyak ikan. Apa yang kemudian terjadi? Kira-kira mungkin sudah ada gambaran dari cerita ini, anak-anak. Baik, kita akan melanjutkan cerita ini. Udara semakin dingin dan air di danau pun semakin terasa dingin. Ikan-ikan menyelam jauh ke dasar danau menghindari air di permukaan yang dingin. Si burung kini sulit mendapatkan ikan dan ia pun merasakan dinginnya udara. Kini ia memutuskan untuk terbang menuju ke arah kutub selatan. Tetapi ketika ia mencoba terbang, ternyata ia tidak sanggup untuk terbang tinggi. Tubuhnya yang menjadi gemuk sulit terbang tinggi. Ia mencoba lagi, tapi tetap tidak berhasil. Setelah beberapa hari, tubuhnya mulai kurus karena tidak ada makanan yang bisa disantap. Walaupun begitu, ia tetap tidak bisa terbang karena kini ia menjadi lemah. Akhirnya burung tersebut pun mati. Jadi cerita ini mengajarkan bahwa kehidupan nyaman belum tentu memberikan akhir yang membahagiakan. Dari pengalaman cerita ini, kita bisa belajar bahwa hal-hal yang sulit, hal-hal yang nyaman belum tentu memberikan akhir yang membahagiakan. Kadangkala kita mengucap syukur secara otomatis, secara spontan kita langsung mengatakan syukur Tuhan. Di satu sisi memang inilah yang diinginkan, namun di sisi lain ternyata dengan bersikap spontan seperti itu, kita tidak lagi memaknai ucapan syukur yang kita naikkan. Apakah kita bersyukur karena itu diwajibkan? Apakah sungguh-sungguh kita bersyukur bila berada dalam situasi yang sangat sulit? Cukup banyak orang yang salah paham dalam mengartikan makna bersyukur. Lalu salahnya di mana? Yaitu ketika kita menganggap bahwa bersyukur dilakukan dengan pasrah tanpa dimaknai dengan sungguh-sungguh. Apa bedanya? Sikap pasrah atau disamakan juga dengan sikap fatalistik adalah sikap menerima apa adanya. Bahaya dari sikap ini adalah tanpa melakukan apa-apa. Karena merasa tidak punya kekuatan, kita tetap bertahan, pertolongan akan tiba dengan sendirinya. Tuhan tidak ingin kita bersikap pasif seperti ini. D. Evaluasi. Mengapa dikatakan bahwa bersyukur merupakan tindakan aktif bukan pasif? Yang kedua, ceritakan pengalamanmu tentang hidup bersyukur. Kita masuk ke dalam rangkuman. Bersyukur kepada Tuhan adalah tindakan aktif, bukan pasif yang dilakukan secara otomatis. Untuk itu kita harus sungguh-sungguh memahami mengapa perlu memelihara sikap bersyukur. Kita bersyukur karena memiliki Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dan Dia memelihara kita dengan sungguh baik. Menceritakan pengalaman bagaimana Tuhan memelihara kita
akan membawa orang lain juga belajar hidup bersyukur. Terima kasih, demikian pertemuan kita hari ini. Bersyukur itu bukan sekedar pasrah, tapi bersyukur adalah sesuatu yang kita tunjukkan sikap terima kasih kita kepada Tuhan atas anugerah yang masih bisa kita nikmati hingga hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri, kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa. Ibu akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan hari ini. Bila apa yang sudah kami bahas bersama dengan anak-anak kami boleh menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur atas kehidupan yang masih kami nikmati. Bahwa kehidupan yang masih kami nikmati ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kami sebagai anak-anak-Mu, dan biarlah kami boleh mewujudkannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri pertemuan kami hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.